sejahtera, saudara kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Daily Wisdom yang akan menuntun dan mencerahkan kehidupan kita dalam perjalanan hidup hari demi hari. Saudara, tema kita kali ini adalah berjagalah. Firman Tuhan terambil dari Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, gempa bumi yang terjadi di Cianjur beberapa waktu yang lalu, yang sementara diketemukan tewas 321 orang, menjadi sebuah gambaran yang konkret, di mana tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini. Karena dengan tiba-tiba bencana datang dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya di dalam hidupnya. Lalu kalau sudah demikian, apa yang dapat dilakukan manusia ketika menghadap Sang Khalik? Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita 1 hari atau 1 jam, bahkan 1 detik ke depannya. Seorang pun tidak ada yang tahu. Dan ketika harinya tiba, maka itulah kiamat, di mana Tuhan datang pada kita atau kita yang diambil dan datang kepada Dia. Nah, jikalau manusia sudah datang dan menghadap pada Sang Khalik, itu berarti ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang dilakukan selama hidupnya. Saudara, memasuki masa Advent dan menjelang peringatan kelahiran Yesus Kristus, tidak ada salahnya kita diingatkan kembali pada kehidupan yang kita jalani. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 13 ayatnya yang ke-33 tadi. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Saudara, ayat ini begitu penting yang memberikan peringatan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Itu artinya bahwa dalam setiap kehidupan yang kita jalani dengan berhati-hati, maka kita memiliki satu perhatian, fokus, selalu mawas diri, dan dalam bertindak selalu memikirkan jauh ke depan, apa dampak atau pengaruh yang ditimbulkan. Sikap berhati-hati ini membuat kehidupan manusia lebih tertata dan tidak ceroboh dalam bersikap. Sedangkan sikap berjaga-jaga adalah sikap yang selalu siap sedia, tidak terlena atau tertidur, serta tetap sadar diri di dalam setiap kehidupan yang dijalani. Saudara, berhati-hati dan berjaga-jaga adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Mengapa, saudara? Ya, karena setiap orang Kristen sudah selayaknya menjaga anugerah dan kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, agar ia selalu hidup dalam anugerah keselamatan itu. Dengan demikian, maka ia dapat mempertanggungjawabkan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Dengan demikian, maka sikap berhati-hati dan berjaga-jaga menyatu di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Saat kita bekerja, saat kita bersosialisasi dan berelasi dengan sesama. Bahkan saat kita berekreasi, pokoknya saat kita berinteraksi dengan dunia. Justru disinilah keberadaan anak-anak Tuhan sebagai orang percaya sekaligus mewujudkan dan menyaksikan imannya bagi dunia. Akhirnya, saudara, hidup masa kini yang kita jalani ini adalah anugerah. Karena kita sudah ditebus dengan kedatangannya yang pertama, yakni inkarnasi Yesus Kristus. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang baik dan benar. Oleh sebab itu marilah kita tetap menjaga kehidupan yang baik dan benar
Dan sekarang dalam kehidupan anugerah keselamatan yang sudah kita terima, kita tetap hidup dengan perspektif masa depan, yakni kedatangan Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam kebahagiaan Sang Tuhan. Jadi saudara, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah di dalam hidup saudara hari demi hari. Karena kita tidak tahu, saudara dan saya, kapan waktunya Tuhan akan datang atau kitalah yang akan datang menghadap kepada Sang Khalik. Tuhan memberkati.